Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Tadi bahasannya menarik sekali ya. Jadi kita lumayan membahas banyak hal dan juga kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak mulai terlihat dan juga muncul gitu. Kita ke Pak Gusnar dulu nih. Tadi kan sedikit membahas tentang riset unggulan daerah. Ternyata itu sudah cukup lama dan ini nampaknya ini bagus ini jika diadakan lagi atau menjadi salah satu sektor yang ini bisa menjadi unggulan dan juga ini tadi sudah kompleks kata Pak Santoso ya. Ini melibatkan akademisi juga, pemerintah juga dan juga berbagai pihak atau stakeholder. Kalau kita melihat hubungan antar lembaga dan stakeholder kemudian adanya riset unggulan ini gitu. Menurut Pak Gusnar sendiri, ada tantangan-tantangan yang sudah ada dengan inovasi dan juga keunggulan yang dimiliki oleh Kota Semarang sendiri. Bagaimana Pak Gusnar optimis melihat Semarang berinovasi ke depannya? Iya, kalau ditanya berkaitan ataupun berhubungan dengan optimis, saya harus optimis. Ya, karena ini adalah salah satu yang memang kita inginkan bahwa Semarang itu harus terus maju dan terus maju. Jangan sampai ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Lantas berkaitan atau berhubungan dengan bagaimana kita mengembangkan relasi yang baik ya dengan antara pemimpin daerah, terus kemudian legislasi, eksekutif dengan berbagai komponen masyarakat yang lain. Mbak Putri, saya sampaikan di sini Pak Harsono juga bahwa yang dinamakan ataupun yang disebut dengan relasi ataupun hubungan itu akan mengalami masa yang dinamakan dengan eskalasi. Eskalasi itu berarti bahwa kadang misalnya katakanlah legislatif kemudian tidak sependapat dengan eksekutif itu adalah hal yang biasa. Cuman yang perlu kita sadari di sini adalah bagaimana kita mempertahankan status quo harmonis lebih panjang dibandingkan dengan penurunan hubungan yang penuh dengan konflik. Karena kalau eksekutif dengan legislatif itu misalnya katakanlah selalu saja berbeda pendapat, terus kemudian legislatif selalu kekeh dengan fungsi pengawasannya dan tidak kooperatif dengan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan, tujuan tidak akan bisa dicapai dengan cepat dan efektif. Ya, tujuan akan bisa dicapai dengan cepat dan efektif ketika masing-masing itu menyadari bahwa mereka punya tujuan yang sama. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi ataupun untuk mendapatkan status harmonis lebih panjang. Satu itu positivity. Kemudian yang kedua openness. Yang dinamakan ataupun yang disebut dengan openness itu ketika misalnya katakanlah rapat-rapat, ketika melakukan rapat koordinasi antara eksekutif dengan legislatif, ya kesediaan untuk mendengarkan menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Ya masyarakat itu agak enak kalau kemudian kita melihat anggota legislatif kita itu ngotot-ngototan dengan anggota eksekutif. Yang kita inginkan mereka bisa melakukan kegiatan komunikasi yang membuat rakyat itu bisa senyum, ya, dan kemudian menghasilkan keputusan-keputusan yang memberikan kebahagiaan dan memberikan harapan-harapan yang menyenangkan buat rakyat ke depannya. Nah ini yang perlu disadari oleh kedua-duanya ya, bahwa yang dinamakan itu disebut dengan mendengarkan, kemudian mengapresiasi, berempati antar sesama itu menjadi sangat penting sekali. Ya, jadi kita mulai dari eksekutif dan legislatif dulu. Ketika kedua institusi ini bisa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, saya rasa untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kesejahteraan pada rakyat itu akan lebih punya dampak. Betul. Seperti keberadaan Teknan Undip sekarang. Oke, kita punya keberadaan Undip nanti untuk closing statement boleh? Boleh kan. Untuk puncaknya nanti ya, boleh ya. Baik, ke Pak Harsono ini tadi menarik bagaimana konsep positivity dan juga openness gitu, karena publik paham, kami paham bahwa yang namanya dinamika perpolitikan, bagaimana mewujudkan sebuah regulasi, itu tentu ada ketidaksepahaman di dalam. Tapi bagaimana menjaga, tadi saya mengutip bahasanya Pak Gusnar ini adalah harmonisasi, keharmonisan, bagaimana untuk menciptakan romantisme ini agar tetap terjaga begitu, Pak Harsono. DPRD dan wali kota itu ya tadi penyelenggara pemerintahan, jadi kita ini di bawah Kemendagri. Hal ini statusnya berbeda dengan Presiden dan DPR, ya, karena itu sama-sama sejajar dan memang langsung di bawah undang-undang. Kalau DPRD itu ya di bawah undang-undang dan di bawahnya Kemendagri kan begitu. Sehingga kita ini dalam status penyelenggara pemerintahan itu ada batasan-batasan yang kemudian aturannya sangat teknis dan bahkan kadang-kadang
seperti template saja gitu. Ya, kita membahas aturan misalkan APBD atau perda-perda yang lainnya itu seperti sudah dibuatkan template oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Ya, kita ranahnya bagaimana kemudian menambah ya, kreasi untuk kemanfaatan masyarakat secara lokal, kesemarangan. Ya, standar-standar itulah kemudian memang ini bagi kita penyelenggara pemerintahan daerah itu penyelenggara paling bawah yang secara teknis ya kita di bawah Kemendagri gitu. Nah, kalau hubungannya bagaimana karena memang kita ini banyak atasannya, ya kalau hubungannya pasti tentu tidak bisa melebihi atasan begitu ya. Kita lebih banyak memang ide wali kota seperti apa, DPRD seperti apa, lebih banyak kita mengeksplor dan kemudian bisa ada kesepahaman bersama. Tentu akan sangat berbeda lembaga politik di tingkat DPR RI dengan kita yang ada di daerah, sangat-sangat jauh berbeda. Statusnya saja sudah berbeda, sehingga kinerja kita pun juga, kewenangannya pun juga tentu akan sangat berbeda. Kalau berbicara hubungan, ya relatif dinamikanya baik-baik saja lah begitu ya. Tidak ada dinamika yang keras yang kemudian sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan begitu. Ya ada 1-2 tapi tidak di Semarang, tapi di tempat yang lain begitu. Iya kan, ini ada studi kasus nih ya. Studi kasusnya tidak di Kota Semarang sih gitu, tapi boleh kita sedikit bahas. Kalau Pak Santoso boleh menambahkan ini bagaimana kolaborasi dan juga relasi gitu, relasi antar stakeholder dan juga lembaga ini agar tetap terjalin dan juga tadi kalau bahasanya tetap in relationship begitu. Apalagi ini adalah salah satu indikator atau kunci sukses juga gitu untuk mewujudkan tujuan bersama gitu. Iya, saya kira kunci sukses itu memang di relasi eksekutif legislatif. Tadi saya di awal sudah menegaskan itu, sebenarnya kolaborasi yang paling hakiki adalah di pemerintahan antara eksekutif legislatif. Nah, kalau ini sudah tercermin, ya suasananya adem, enak, nyaman, ya. Kenapa sekali ini terganggu, regulasi terganggu. Terus nanti turunnya masyarakat yang kena. Jadi sebenarnya teman-teman di Dewan ini Kota Semarang saya apresiasi. Bagus ya, jadi harmoninya bagus. Daripada mungkin di sebelah sana ya, yang sampai viral begitu ya. Saya kira ya ini persoalannya kan menjaga tadi ya keterbukaan ya, itu diantara eksekutif legislatif itu penting. Terus yang paling penting sebenarnya kita menyuarakan siapa gitu loh. Ini yang penting. Jadi kalau suaranya itu sebenarnya suara kita, saya itu ya janganlah. Tapi suara untuk kepentingan masyarakat. Kalau di kampus itu kita ngomongnya publicness, Mbak Putri. Jadi kepublikan. Sejauh mana kita bisa nangkap sebenarnya yang bermanfaat buat publik itu yang bermanfaat beneran apa tidak sih? Nah itu yang jadi PR bersama agar supaya kolaborasi bermakna. Begitu. Keren sekali, ini sebenarnya untuk siapa gitu ya. Baik, kita saatnya di closing statement saat ini singkat saja masing-masing dari Pak Gusnar terlebih dahulu apa yang mungkin sempat terlewatkan yang belum disampaikan ke publik, silakan Pak Gusnar. Baik, perlu kami sampaikan di sini bahwa kolaborasi akan bisa bekerja dengan sangat efektif ketika ada beberapa elemen yang mendasari ataupun mendorong untuk masing-masing pihak itu melakukan kolaborasi. Yang pertama adalah keterlibatan aktif, terus kemudian kegiatan-kegiatan harus terkoordinasi dengan baik, kemudian harus berorientasi pada pemecahan masalah, terus kemudian juga harus ada interaksi intensif antara legislatif dengan eksekutif, termasuk ya teman-teman di eksekutif dan legislatif harus fleksibel ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul serta komitmen pada proses dan memiliki orientasi yang sama yaitu tujuan pada terciptanya ataupun terbangunnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Semoga saja dengan ini nanti akan bisa menciptakan relasi yang bagus antara eksekutif dengan legislatif dan sebuah kolaborasi the dream team yang akan membuat Semarang nanti bisa menempati posisi sama tinggi dan sejajar dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita dari Undip akan selalu siap sedia 24 jam mensupport
teman-teman yang ada di Kota Semarang. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Gusnar. Dilanjutkan Pak Santoso, silakan. Sekali lagi kolaborasi itu butuh aksi. Ya, jadi kalau kolaborasi hanya di bibir itu susah. Jadi saya berharap memang esensi kolaborasi itu harus terbukti ya dalam aksi nyata di teman-teman di pemerintah kota, baik itu legislatif maupun eksekutif, didukung tadi pentahelix ya. Jadi aksi ini saya kira penting untuk membuktikan bahwa kita semua sayang masyarakat. Wow, sayang banget ya pokoknya ini romantisan sayang-sayangan pokoknya hari ini ya. Bahwa esensinya ini kolaborasi ini butuh aksi yang nyata. Saya suka sekali. Silakan terakhir Pak Harsono, silakan. Ya, berangkat dari kesejahteraan masyarakat, maka kita tentu untuk kesejahteraan masyarakat akan bekerja sama dengan siapa saja, gitu kan. Dan kita berharap dengan semuanya akademisi bisa terlibat untuk kesejahteraan masyarakat, karena memang tujuan utama kita di dalam pemerintahan dan begitu ya, DPRD kemudian wali kota itu kita bekerja dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya sekali lagi kita berharap kolaborasi akademisi, kemudian swasta, masyarakat itu kunci dalam kesuksesan kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Terima kasih banyak, boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita hari ini dengan luar biasa ya pemirsa. Tentu di rumah ini rasanya wah ini perlu nambah ini jamnya gitu katanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kita ucapkan terima kasih banyak Bapak Suharsono SSMSI selaku Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, kemudian Dr. Andes R. Slamet Santoso MSI dalam program Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro, dan juga last but not least Dr. Agus Naryoso Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang terlibat. Terima kasih Grand Edge Hotel Semarang yang telah memberikan fasilitasnya pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi. Pemirsa, waktu telah berjalan, saatnya kita mengakhiri dialog interaktif ini. Penuh romantisme, harapan dan juga aspirasi. Bersama narasumber yang hebat kita telah menelusuri langkah-langkah, membuka mata hati, menjelajah hati rakyat. Dari kolaborasi yang terjalin, lahir inovasi dan jangan lupa realisasi. Masyarakat berperan dengan suara tak teredam, wali kota dan wakilnya berkomitmen untuk sedia memastikan setiap kebijakan hadir, bermanfaat nyata bukan sekedar kata. Satu janji kita hari ini untuk terus mendengar kritik dan juga saran dari rakyat yang akan selalu kita hargai, pembangunan yang berkelanjutan dan tak bisa dikerjakan sendiri. Bersama dalam sinergi yang tak pernah henti. Saya Putri Rahmadani, sudahkah kita berkontribusi untuk kota yang kita cinta ini? Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.